Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallah. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati, yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan limpahan rahmat kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan beriman, dan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri, memanfaatkan segala yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baiklah, kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, orang Islam itu jarang yang hafal nama-nama bulan miliknya sendiri. Jarang yang hafal. Nek wong Jawa ditakoni bulan Jawa mesti hafal, mergo wong Jawa hafal. Nek wong Jawa gak hafal bulan Jawa, nemen jenenge. Gak Jawa jenenge. Surah Safar Maulud, Ba'da Maulud hafal Jawa. Wong Indonesia nek ditakoni kalender internasional hafal. Ya. Januari, Februari. Baik. Sekarang ini bulan nopo? Ada 3 jawaban, semuanya benar. Ada 3 jawaban, semuanya benar. Dijawab saiki bulan Maulud, bener. Lho pancen kok aya Maulud niki, mulane nang ndi mulutan emplok-emplok. Dijawab September, bener. Memang sekarang juga bulan September. Tapi kita orang Islam, ayo kita tekankan dengan menjawab bulan menurut kalender Hijriah. Bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah. Nek cara Jawa mari Maulud bakdo Maulud. Lha gampang ae ta. Mari Maulud bakdo Maulud. Jadi mari Maulud nek munggah ya ero, nek mudhun janggut. Bakdo Maulud. Rabiul Awal terus Rabiul Akhir atau disebut Rabiul Tsani. Baik. Ibu bapak yang saya hormati, dirahmati Allah. Ada apa di bulan September ini? Saja beda-bedaan. Ada apa di bulan September ini? Dulu G30 SPKI, yang akan datang bukan G30 SPKI, G22 Jokowi. Kalau dulu G30S PKI, insya Allah tanggal 22 nanti G22S Jokowi. Kita perlu tahu luar. Kita tahu dalamnya masjid ngaji, tapi kita perlu tahu luar. Nah, bulan September atau saya ambil Rabiul Awal. Memang umumnya kalau umat Islam menjawab
di bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa penting, kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu memang yang harus kita ingat. Tapi ada di bulan Rabiul Awal atau September ini kedatangan Paus. Nah, seperti yang tema saya tulis itu ya, kedatangan Paus. Ingat saya tulis dalam tema ya. Nah, ada apa dengan kedatangan Paus? Banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu. Paus itu siapa sih? Tidak tahu. Nah, kalau di dunia Katolik, ini Katolik, ada urut-urutan jenjang. Dari atas, Paus, Kardinal, Uskup, Pastor, inilah dunia Katolik. Paus itu bahkan dianggap, diyakini sebagai orang suci oleh umat Katolik. Paus ini ya, termasuk juga ada di samping juga presiden. Jadi Paus ini juga sebagai presiden. Nah, dianggap sebagai orang suci, Paus ini. Berapa lama jabatannya Paus? Nah, seumur hidup. Tidak ada periodisasi 5 tahun dan tidak ada. Kapan Paus itu diganti? Nek mati. Atau dia mengundurkan diri. Selama dia tidak mengundurkan diri dari jabatan itu, dan selama dia masih hidup, tetap dia menjadi seorang Paus, wakil Tuhan di bumi. Itu kepercayaan, itu keyakinan, ya. Jadi Paus itu dianggap sebagai orang suci dan juga sebagai wakil Tuhan di bumi. Sehingga apa kata Paus? Seluruh orang Katolik tunduk patuh, gak wani bantah. Di bawah Paus, kardinal, ibaratnya presiden punya menteri. Kardinal ini memang anggotanya. Jadi dia harus siap. Sewaktu-waktu diundang, dipanggil oleh Paus, harus datang. Kardinal, ya. Memberikan masukan, memberikan pertimbangan dan lain sebagainya kepada Paus. Kardinal ditunjuk oleh Paus. Jadi yang menentukan seseorang menjadi kardinal itu adalah Paus. Sama dengan menteri. Sama dengan menteri. Bu Risma mundur karena nyaloknya gubernur. Saifullah Nur, mantan wali kota Pasuruan, diangkat jadi menteri sosial. Jadi menteri itu ditunjuk oleh presiden. Ya sama dengan ini. Kardinal ditunjuk oleh Paus. Ibu bapak barangkali yang belum pernah panjenengan dengar, di Indonesia sudah ada 3 kardinal. Ini yang barangkali bagi panjenengan tidak pernah dengar. Jadi di Indonesia ini sudah punya 3 kardinal. Jadi suatu ketika misalkan Paus mati, berarti gini, pilihan Paus lah, kardinal itu berhak dipilih dan berhak memilih. Kardinal itu berhak dipilih dan berhak memilih. Mendanio nek menek Paus kena wong Indonesia.
Nggak pernah dibayangkan lah. Bisa terjadi, bisa. Sudah punya 3 orang. Di lembaran itu saya lampirkan itu, makanya lembarannya agak banyak. Saya lampiri gitu. Ya. Nah, Bapak saya hormati, kardinal punya kewenangan mengangkat uskup. Jadi seseorang ditunjuk, diangkat menjadi uskup, itu kewenangannya kardinal. Ya, kewenangannya kardinal. Kemudian uskup, ya, seterusnya begitu ke pastor. Ya Pak yang saya hormati, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, ada sedikit yang barangkali bisa dicontoh dalam tanda petik. Apa yang bisa dicontoh? Tidak terlalu manja. Dia pakai pesawat biasa, dia ngikuti aturan imigrasi dan sebagainya. Gak ada nggak jet pribadi dan seterusnya. Loh, ini presiden loh ya, yang datang itu presiden, tapi dengan cara sesuai dengan aturan. Makanya saya katakan itu barangkali bisa dicontoh dalam tanda petik. Anakku lungan gak nggawa jet pribadi, gak budal Pak aku Pak. Oh, itulah. Baik, kembali lagi. Yang paling bawah di sini masyarakat, umat Katolik, jemaat. Bapak yang saya hormati, agama Katolik ini telah mengalami kerusakan yang luar biasa. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Termasuk juga pelecehan seksual dan sebagainya. Jadi dalam hal perzinahan, rusaknya agama Katolik sampai hari ini dan sudah tersebar sedunia. Rusaknya agama Katolik sampai hari ini adalah karena perzinahan. Siapa yang berzina? Menurut penjaringan siapa yang berzina? Ya mbo Pak, gak roh Pak. Tapi dengan fotokopi itu penjaringan nanti pulang bisa baca lagi. Sopo yang berzina? Nah, jadi fotokopi yang saya bagikan itu saya tunjukkan sumbernya. Ada sumbernya, saya fotokopi dari mana, tanggal berapa, ada sumbernya. Yang berzina, ya dari tingkatan itu menjadi masalah. Mengapa pastor berzina? Mengapa uskup berzina? Mengapa kardinal berzina? Dan barangkali pertanyaan, mengapa paus misalkan berzina umpamanya? Penyebabnya cuma satu. Napa kira-kira menurut penjaringan? Mengapa mereka berzina? Nah, ajaran agamanya tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ajaran agamanya tidak sesuai dengan fitrah manusia. Manusia itu punya nafsu, syahwat. Manusia punya nafsu, punya syahwat. Dan nafsu itu harus disalurkan. Cara penyalurannya qabil tu nikah, kan begitu. Nah, tapi karena ini dibendung, dilarang, tidak dibolehkan. Nah,
Wah, akhirnya gak terima nyelah ngobat mabit nih. Ngobat mabit. Siapa yang menjadi sasaran? Biarawati. Gak terima biarawati, anak-anak pun jadi sasaran pelecehan seksual. Saya baru gunting kemarin berita internasional. Ini baru kemarin. Ya. Pelecehan seksual. Jadi mengapa mereka sampai berbuat zina? Karena punya nafsu syahwat tapi dilarang disalurkan secara benar. Inilah penyebabnya. Ingat, saya tempo hari pernah saya sampaikan, cuma saya tidak bawa Alkitab. Di dalam ayat Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 10. Seorang perempuan tertangkap basah dalam berbuat zina. Seorang perempuan tertangkap basah berbuat zina. Lalu oleh beberapa orang laki-laki, perempuan yang tertangkap basah berbuat zina ini dibawa ke Yesus. Cara saiki digawa nang balai desa. Nah gitu ya. Tertangkap basah dibawa ke balai desa. Maka setelah nyampe dan ketemu Yesus dikatakan, "Robi, orang ini tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Musa, orang seperti ini harus dilempari batu sampai mati." Jadi itulah pertanyaan orang-orang yang menangkap tadi, yang mengantar lalu menaikkan Yesus. Gimana menurut guru? Yesus tidak menjawab dengan kalimat. Yesus ndingkluk. Nulis, tidak diterangkan di Injil nulis apa, tidak diterangkan. Karena Yesus tidak jawab-jawab, orang-orang tanya lagi, "Robi, gimana?" Nah, lalu Yesus berkata, "Di antara kalian yang merasa tidak berdosa," jadi orang laki-laki yang ngantar tadi itu, yang nangkep tadi itu, "di antara kalian yang tidak berdosa, silakan mulai melempari batu." Yesus nulis lagi, ndingkluk lagi. Ketika Yesus nulis ndingkluk tadi, orang laki-laki yang menangkap tadi pulang satu persatu sampai habis. Tinggal 2 orang. Siapa dan siapa? Perempuan yang tertangkap basah zina tadi sama siapa? Sama Yesus. Begitu Yesus bangkit, Yesus tanya pada perempuan tadi, "Di mana orang-orang tadi?" "Sudah tidak ada semua, Robi." "Tidak ada yang melempari kamu?" "Tidak ada, Robi." Lalu Yesus menjawab, "Aku pun tidak menghukum kamu." Artinya apa? Zina bebas, tidak dihukum. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 gitu ya. Baik. Itu ayat Alkitab. Itu ayat Alkitab. Kembali sekarang, mengapa terjadi perzinahan? Andai kata ajarannya sama seperti Islam dalam hal rumah tangga, perkawinan, insya Allah terkendali. Lah wong di Islam diperintahkan zina, si akeh wong Islam bukan dianggap bersih dari perzinahan loh ya. Kalau di Islam ada orang berzina, sing salah itu wonge. Ingat ya, kalau di dalam agama Islam ada orang berzina, sing salah sapa? Orangnya. Kalau di dunia Katolik ada orang berzina, sing salah sapa? Ajaran agamanya.
Beda loh ya. Baik. Islam ajarannya sesuai fitrah. Ambil contoh saja tentang pernikahan. Yang sering kita dengar kalau kita mendengarkan ceramah tentang pernikahan atau walimah, atau khutbah nikah, dikatakan nikah itu adalah sunnah Rasul. Ya nggak salah, tapi ada yang lebih prinsip. Pernikahan atau nikah itu tidak sekedar sunnah Rasul. Nikah itu perintahnya Allah. 24:32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba saya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi perempuan kepada mereka dari karunia-Nya, dan Allah meluas pemberiannya dan mengetahui sebenarnya. Kawinkanlah, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu atau orang-orang yang masih layak menikah. Perintahnya di situ. Ada orang yang barangkali karena penghasilannya kurang mencukupi, hitung-hitung kurang mencukupi, gak wani nikah. Tak pangan dhewe gak cukup apa maneh kanggo belanjani bojo. Kalimat itu diperhatikan. Jika kamu miskin, disimak lagi kalimatnya. Jika kamu miskin, Allah yang akan mencukupkan. Disinilah artinya jangan terlalu ketakutan tentang nikah. Walaupun juga jangan terus bonek. Yang penting kawin, mangan melu moro, ya gak ngono. Kita diberi akal. Allah yang akan mencukupkan rezekinya nanti. Begitu nikah, mertua cerita, sawai bapak sing kalau garapen. Tokone bapak sing iku lho, sing siji iku sing nganggur, openono dan seterusnya. Banyak jalan, tapi ini janji Allah. Jika kamu miskin, aku Allah yang mencukupkan, memberikan rezeki. Nah, nikah. Jadi menurut agama Islam, nikah itu perintah. Jangan ada di antara orang Islam yang berniat tidak nikah, kecuali kalau memang ada kekurangan dalam hal itu. Baik. Baru yang kedua, nikah itu sunnah Rasul. Nikah, ini kalau dikhususkan ngomong pernikahan, wah, tidak cukup nanti waktunya. Insya Allah kapan-kapan saja. Barangkali sudah pernah saya singgung dulu. NTIR, N nikah, T NT talak. Rumah tangga kan tidak selalu harmonis. Kadang-kadang terjadi talak. I iddah, R rujuk, NTIR. Insya Allah kapan-kapan diulangi. Baik, melanjutkan. Ada apa dengan kedatangan paus? Nah, ini. Ibu bapak yang saya hormati, orang Islam banyak yang kebablasan dengan kedatangan paus ini. Banyak yang kebablasan. Ada yang berucap ya demi toleransi dan sebagainya, tapi juga mengatakan kita patut menghormati karena semua agama itu sama. Saya ngomong itu tuh orang cilik, orang-orang penting. Saya nemoni paus itu orang penting, tidak ada anak jalanan. Maka dengan mengatakan semua agama itu sama, kalau dia itu orang Islam, kafir itu, lihat apa? Iya.
Karena menurut Al-Quran, agama itu tidak sama. Meyakini satu ayat tapi tidak percaya dengan ayat yang lain, kafir menurut Quran. Meyakini beberapa ayat yang ada, menolak satu ayat yang ada, kafir itu menurut Quran. Jadi kafir memang macam-macam, tapi termasuk ini kafir. Menyatakan semua agama sama, oleh Al-Quran dikatakan kafir. Nah, oleh karena itu ternyata kemarin terjadi di antara orang Islam yang ngomong semua agama sama. Surat 4 itu ya. Surat 4 50 dan 51 ya. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Lanjut. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya. Mereka siapa? Mereka yang pilih-pilih ayat tadi itu loh. Jadi mereka di situ, mereka orang Islam yang pilih-pilih ayat. Cocok karo atine? Yo, gak cocok. Kafir. Diulangi 151. Mereka orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Maha benar Allah. Dari ayat itu, ibu bapak, jangan kita pakai pilih-pilih ayat Al-Quran, iki cocok, iki tidak cocok. Semua ayat Al-Quran itu benar. Tidak ada ayat Al-Quran yang tidak benar. Jangankan lagi tidak benar, meragukan saja tidak ada. Dzalikal kitab la raiba fihi. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau tahu orang ragu, silakan, itu hak dia. Tapi tidak dibiarkan oleh Allah orang yang ragu dengan Al-Quran, ditantang oleh Allah. Kalau kamu masih ragu dengan Al-Quran, buat satu surat saja yang semakna dengan Al-Quran. Buat, panggil, kumpulkan pemimpin-pemimpinmu siapa saja orang yang kamu anggap mampu di bidang itu, buat, dan kamu pasti tidak bisa. Ditekankan di ayat yang lain. Fa'ilam taf'alu, ayat 23 di Al-Baqarah itu. Ya. Jadi tantangannya di ayat 22. Surat 2 22. Ya, silakan. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan batu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan. Itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Lanjut. Dan jika kamu melakukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu orang yang benar, buat yang semisal Al-Quran. Satu surat aja. Tidak usah 114, tidak usah. Setelah Allah nantang seperti itu, terakhir satu ayat lagi 24. Jika kamu tidak mau membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan mengambil neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti, inilah penekanan dari Allah, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya.
Kenapa Allah berani menyatakan pasti kamu tidak mampu membuatnya? Karena Al-Quran bukan buatan manusia. Sesuatu yang dibuat oleh manusia bisa dibuat oleh manusia yang lain, bahkan lain waktu bisa lebih baik. Tapi Al-Quran bukan buatan manusia. Maka sampai kapanpun manusia tidak akan bisa membuat Al-Quran. Itulah Al-Quran. Di dalam Al-Quran jelas tidak sama. Islam dengan selain Islam tidak sama. Jangan ada orang Islam mengatakan semua agama sama. Tidak sama, tidak sama. Penegasan itu oleh Allah dikatakan 3:85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Barang siapa yang masih mencari agama selain Islam. Jadi Allah tidak mengatakan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Tapi praktis, singkat sekali kalimat ini. Barang siapa yang masih mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu. Dari sekian banyak agama yang ada, andai kata disebut satu persatu, Allah menyatakan 3:19, Innad dina indahumul Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Sampai Allah juga berpesan, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan ini loh Bu, Bapak. Sejelas itu ayat Al-Quran yang membuat kita ini bangga, bersyukur ketika saya menjadi orang Islam, bersyukur. Maka orang yang mengatakan semua agama sama itu jelas otaknya sudah otak setan, terpengaruh oleh gemerlapannya dunia. Pekewo dengan orang yang dipandang lebih aku nek ngomong Islam paling bener kok diseneni arek iku, dan seterusnya, wedi. Nah, itulah kedatangan Paus Fransiskus. Menurut Al-Quran, orang musyrik itu najis. Menurut Al-Quran, orang musyrik itu mengakui dia adalah kafir. Nah, jadi menurut Al-Quran ini. Yang 17 dulu, ya. 9:17 dulu, ya. Iya. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka mengakui padahal mereka sendiri kafir. Mereka siapa itu? Kalimat pertama. Tidak selayaknya orang musyrik. Musyrik itu apa? Mensekutukan Allah. Tidak selayaknya, tidak patut, tidak benar orang musyrik itu masuk masjid, padahal dia sendiri mengakui dia itu kafir. Kurang apa sih Quran ini? Jadi ada larangan. Paus itu musyrik karena dia percaya akan adanya Tuhan selain Allah. Bahkan ono rodok kayak Fir'aun. Fir'aun kan mengaku Tuhan, Paus kan juga, tapi kemusyrikannya nih tidak layak. Masih ada kalimat berikutnya Bu, lanjut. Ada kisahnya itu. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Iya. Mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Iya. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka tetap di dalam neraka. Nah, itu larangan masjid dimasuki oleh orang yang musyrik. Paling tidak orang tanya, loh, iki wong musyrik kok mlebu masjid nyapa? Itu kalau orang itu tidak tahu ayat ini, menimbulkan tanda tanya. Iku lak wong gereja lapor ini. Iku lak wong Buddha lapor ini. Tapi kalau ngerti ayat ini,
Tidak tanya begitu. Suratnya tetap ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Orang-orang musyrik itu najis. Terus? Kotor jiwanya. Ya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Ya. Setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, jika kamu khawatir menjadi miskin, ini nanti ada kisahnya ya, lanjut. karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan padamu dan karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dulu orang musyrik rutin datang ke Masjidil Haram bawa dagangan, sehingga terjadi barter atau dagang gitu. Orang musyrik datang bawa dagangan, lalu orang-orang yang beriman membeli dagangan. Dilarang oleh Allah. Lalu orang beriman keberatan. Lah kalau orang musyrik tidak boleh masuk ke masjid, saya lah gak iso dagang. Nah ini aku gak iso dagang, aku lah kok oleh duit, mangan opo. Maka ayat mengatakan, jika kamu takut miskin, khawatir kalau orang musyrik tidak datang, berarti tidak ada dagangan, takut miskin dah, Allah yang menjamin. Coba ya. Kembalinya pada dua ayat itu, masjid itu rumah suci yang hanya boleh dimasuki orang-orang yang beriman, orang soleh. Nah, kemarin dengan datangnya Paus Fransiskus, masjid tidak sekedar dimasuki orang Islam, tidak sekedar dimasuki oleh orang beriman, tapi juga dimasuki oleh orang dalam acaranya dibacakan Al-Quran. Ada perhatikan Ibu? Dibacakan Al-Quran. Setelah dibacakan Al-Quran, dibacakan Injil dibaca nih. Ya inilah. Jadi masjid dadi koyo ngono. Nah, ada lagi yang berita yang saya ketinggalan kemarin, beritanya baru dapat. Anak Nadim. Selama ini kita tidak tahu Nadim itu Kristen, Katolik. Dulu memang pernah dia itu di muka gereja katedral, mukanya itu kalau ditanya, kalau di sini Pak, ya mengantar istri saya. Tak kira bojone tok sing Katolik, dia enggak. Ternyata kemarin buka. Anaknya Nadim yang masih bayi itu di masjid tinggoni baptis. Gak karu-karuan. Dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Salah sapa? Sawahe disosor bebek. Sawahe awak dewek. Kok dipersilahkan? Gak wani Pak, aku nolak Pak. Gak wani karo sapa? Karo Pak Mul. Sopo Pak Mul iku? Itulah keadaan. Itulah keadaan. Jadi dengan kedatangan Paus itu tidak menambah kebaikan bagi umat Islam, tapi justru orang Islam rusak. Orang itu kemarin saya belum tahu apa pernah mencium tangan ibunya. Saya belum tahu, kata takon nih soalnya. Pernahkah dia mencium tangan ibunya atau tangan bapaknya, terutama tangan ibunya? Ridhonya orang tua adalah juga ridhonya.
mbok yo tangan ibumu. Iu minta restu. Tangane paus. Paus iku wong kafir. Wes pokoknya cara dagang ngono gak terima rugi cek ini, bangkrut. Ya. Jadi ibarat dagang gak terima rugi, nek rugi kan kulake 100 didol payu 90 iku rugi. Iki kulake 100 sentek malah sik utang. Bangkrut. Dan masih banyak lagi Bapak pelajaran bagi umat Islam. Kalau mau mengadakan apa-apa, jangan tinggalkan Al-Quran. Terus apapun, mau mengadakan apa-apa, jangan tinggalkan Al-Quran. Karena semua aktivitas yang akan kita adakan itu ada aturan-aturannya, mana boleh, mana tidak boleh. Untuk mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dari mana kita tahu? Al-Quran. Makanya jangan sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran. Kadang-kadang orang berkata, ngene ae masuk Al-Quran. Nyepelekno. Ngene ae. Kata-kata ngene ae iku nyepelekno. Oleh karena itu, ayo kembali kita pada Al-Quran. Sing temenanan nah Al-Quran. Zaman Rasulullah kan saya pernah, Rasulullah sampai madul nang Gusti Allah. Melapor. Nek cara Jawa madul, lapor. Rasulullah lapor kepada siapa? Kepada Allah. 25 30. Dan Rasulullah Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Sesungguhnya kaumku. Yang ngomong tadi siapa? Rasul berkata. Yang ngomong Rasul. Sesungguhnya kaumku. Berarti kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Muhammad. Dulu kaumnya Nabi Muhammad itu sono sing ngono. Padahal Muhammad sik urip iki. Apalagi saiki ndak ada Nabi Muhammad, tambah nemen. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, gak direken. Sing direken itu keputusan MK. Ini cocok karo udele. Keputusan MK pertama cocok. Mergo Gibran maju. Keputusan MK kedua gak cocok karo udele. Mergo Kaisang berarti sing diperhatikan niku MK wae. Quran. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Padahal ibu bapak mengabaikan Al-Quran, mau Al-Quran berpaling dari Al-Quran. 46 36 43 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling, melengos, emoh, karena emoh Al-Quran, maka dia pasti ditemani setan. Dedek menungso tapi ute setan. Maksudnya begitu. Karena uteknya utek setan, pola pikirnya pola pikir setan. Lanjut 37. Dan sungguh mereka setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Itulah petunjuknya siapa?
setan. Salah rumangsane bener. Mengapa dia disesatkan atau diberi petunjuk setan seperti itu? Karena dia berpaling dari Al-Quran. Untuk itu, ayo ibu bapak kembali pada Al-Quran. Kembali pada Al-Quran. Walaupun sekarang musimnya laptop, ojo niru sapa itu kembali ke laptop. Tukul. Nek nurut tukul kembali ke laptop. Wis waras betul tukul itu. Saya tidak tahu cover terakhirnya tukul. Waras betul. Baik. Inilah akibat berpaling dari Al-Quran. Bahkan di ayat yang lain omong nggak enak ngomong. Nek gelem Quran derajatnya ditinggikan siapa saja. Siapa saja yang mau dengan Al-Quran, artinya mau itu ya mau mempelajari, mau mengamalkan sesuai dengan Al-Quran, derajatnya ditinggikan oleh Allah. 176 dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami meninggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Stop. Sekiranya kami menghendaki, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Artinya siapa yang mau dengan Al-Quran, derajatnya pasti ditinggikan oleh Allah. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Lanjut, tetapi kalimat berikut, Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia julurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. tidak enak. Allah mengatakan, ternyata kamasalil kalbi, mereka seperti anjing. Menurut ayat itu Allah menerangkan, anjing itu kalau kamu halau melet, artinya lidahnya dikeluarkan. Tapi kalau tidak kamu halau, ya melet umpamanya nasu. Tapi maksudnya bukan seperti itu. Itu arti letterlek tentang anjing. Artinya sebenarnya gimana? Anjing itu, orang seperti anjing itu, ya, berbuat masih salah, mbok eling no, ya melek gak direken. Nek gak dieling no, namanya nasu. Mudah-mudahan negara Indonesia ini tidak dipimpin oleh para asu-asu itu. Iya kan? Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan pemimpin negeri kami ini asu-asu itu ya Allah. Jadikan hamba-hambamu yang baik-baik memimpin negeri ini ya Allah. Ini Bapak yang saya hormati, masih banyak lagi tentang kedatangan paus di Indonesia. Masih banyak. Sampai kemarin sudah ada yang usul ketua Masjid Istiqlal diganti. Sudah ada yang usul gitu. Nasarudin. Ayo alam sing kuasa. Ya, baik. Fotokopi cek anak gawene. Nah, fotokopi cek anak gawene. Ibu bapak yang saya hormati, fotokopi yang pertama, lembar pertama, itu ceritanya, adalah beberapa orang pastor nikah, kawin. Jadi supaya tahu, ben gak ujuk-ujuk anak fotokopi. Beberapa pastor kawin. Padahal menurut agama Katolik tidak boleh. Nah, banyak yang kawin.
oleh uskup tidak ditegur, malah uskupnya kawin. Itu loh fotonya itu loh. Itu fotonya uskup kawin dengan dokter itu. Jadi supaya penjaringan tahu fotokopi di karepe apa. Jadi uskupnya itu kawin dapat seorang dokter ini. Nah, melihat hal seperti itu, uskup ditegur oleh paus. Uskup ditegur oleh paus. Bahkan diminta bertobat. Nah, tetapi uskup nggak ngeraikan, nggak digubris. Malahan sang uskup sebelah kanan itu dia membentuk tim advokasi. Untuk membela pastor-pastor yang jadi perlawannya terhadap paus nemen ini. Nah, itulah yang terjadi lembar yang pertama itu ya. Jadi gampangannya banyak pastor kawin, ternyata uskup juga kawin, malah membentuk tim advokasi tadi. Baik, singkat-singkat. Lembar kedua. Ratusan pastor menuai skandal. Skandal apa kira-kira ini? Hampir 400 orang pastor dipecat hanya dalam waktu 2 tahun oleh Paus Emeritus Benedictus, Paus yang sebelumnya ini. Sekarang Paus Franciscus, sebelumnya adalah Paus Benedictus yang mengundurkan diri itu. Mengapa Paus Benedictus mengundurkan diri? Terus diganti Paus yang sekarang. Di bawah itu yang ada coret pinggir 2, ada panah juga. Dalam khutbah pada hari Kamis, penerus Benedictus yaitu Paus Franciscus menyebut skandal pelecehan sebagai aib bagi gereja. Bulan Desember tahun lalu diumumkan bahwa Vatikan akan membentuk komite untuk memerangi kasus pelecehan anak di gereja. Terus ada tanda panah Paus Benedictus 16 yang mengundurkan diri itu dari tahta kepausan pada awal bulan 2013 lalu. Nah, Koran Italia La Repubblica pada hari Kamis 14 Februari 2013 mengungkap salah satu alasan pengunduran diri Benedictus 16 adalah karena diduga terkait kasus skandal seksual yang terjadi di gereja Katolik. Jadi kejadian ini justru di gereja Katolik, bukan di gereja ecek-ecek. Jadi ini bocor yang di tengah diterangkan itu. Pada Januari 2012 ketika serangkaian dokumen internal bocor ke media Italia. Terus yang ada tanda angkolade di tengah itu, salah satunya menyebutkan bahwa orang-orang Katolik tajir dengan mudah bisa berbicara 4 mata dengan Paus Benedictus jika membayar sekitar 100. Jadi enak. Perempuan seorang diri bisa berbicara dengan Paus. Syaratnya baik lho. Ini didol ngomong depan itu kudu bayar. Ini saya ambil fotokopi ini dari majalah Matan. Majalahnya pimpinan Muhammadiyah Wilayah tahun 2014. Komite PBB akan memeriksa pejabat Vatikan dalam kasus kekerasan seksual terhadap ribuan anak-anak
oleh kepasturan Katolik, dan seterusnya. Lembar ketiga, yang di bawah itu, yang tebel, mundur. Kardinal kontra selibat. Selibat itu apa? Mundur. Kardinal kontra selibat. Selibat itu apa? Bujang lapuk. Selibat itu tidak nikah seterusnya. Lah kardinal ini gak cocok dengan itu, gak kuat. Gampangannya gak kuat, dikongkon bujang sampai lapuk. Maka dia milih mundur. Nah itu ya. Sikap kontranya terhadap aturan para pendeta harus hidup. Selibat menyatakan mundur dari jabatan. Padahal kardinal itu dhuwur, ini urutannya. Kardinal itu dhuwur, ning sore paus. Tapi dia rela mundur karena dia harus membujang sampai lapuk. Mundur. Yang sebelah kanan yang ada garis-garis itu. Namun yang paling menghebohkan adalah pendapatnya saat wawancara khusus dengan media resmi pemerintah Inggris, BBC. Brin mengatakan semestinya para pendeta diperbolehkan menikah. Jadi si ngomong ini kardinal. Semestinya para pendeta diperbolehkan menikah. Zaman dahulu para pendeta menikah, dan tentu saja kita tahu sekarang dalam beberapa cabang gereja, dalam beberapa cabang gereja Katolik, para pendeta dapat menikah. Sehingga jelas hal ini bukan firman Tuhan dan dapat didiskualifikasi lagi, dapat didiskusikan lagi. Ia juga yakin Yesus pun tidak menyatakan apakah para pendeta harus hidup selibat atau sebaiknya nikah. Karena kasus itu, Ibu Bapak, jadi karena kasus boleh nikah dan tidak boleh nikah, atau Katolik masih berpegang tidak boleh nikah, di atasnya kecil itu, di atasnya kecil, Vatikan gelar psikotes buat calon pastor. Loh, sampai ini Vatikan ya, gelar psikotes buat calon pastor. Apa intinya? Kalau saya ingin menjadi seorang pastor, saya dites. Dari hasil tes itu nanti ketahuan kuat membujang apa tidak kuat. Sampai begitu. Karena banyaknya pastor, banyaknya uskup, bahkan kardinal yang menikah. Jadi sampai diadakan psikotes. Menurut Quran jelas nikah itu perintah. Jadi nggak usah dites layak, enggak. Inilah lembaran yang perlu kita ketahui. Gereja Katolik beberapa tahun terakhir tercoreng oleh skandal seksual biarawati, biarawan dan biarawati, termasuk skandal pastor yang berorientasi seksual, pedofilia, penyuka hubungan seks dengan anak kecil, khususnya di Amerika Serikat. Ibu Bapak yang saya hormati, masih terkait kedatangan Paus Fransiskus. Beliau mengatakan homoseksual itu bukan suatu kejahatan. Homoseksual itu bukan suatu kejahatan. Maka
harus diberkati di gereja. Nah, jadi homoseksual bukan kejahatan dan bahkan harus diberkati di gereja. Tokoh Islam ngomong harus dihormati. Jadi LGBT harus Saya berpikir dalam angan-angan, kapan ya Gusti Allah memperlakukan seperti zaman Nabi Lut. Intinya cuma itu. Kapan Gusti Allah memperlakukan seperti zaman Nabi Lut. Ini kan persis zaman Nabi Lut. Laki-laki menyukai laki-laki, ditegur oleh Nabi Lut, malah Nabi Lut diusir, akan dibunuh. Allah tidak membiarkan kejahatan seperti itu. Maka akhirnya Allah bertindak. Tanah dibalik oleh Allah. Yang atas menjadi bawah, yang bawah atas. Tidak sulit bagi Allah untuk melakukan apa yang akan dilakukan bagi Allah, tidak sulit. Allah cukup berkata kun, nek wis menungso nek kenemenen, gak kena diatur, Allah akan bertindak. Semakin banyak orang Islam Indonesia, lebih-lebih penguasa Islam, terus ngomong kayak gini mau, lebih cepat terjadi ada bang. Karena apa? Kerusakan itu ya menimbulkan dampak yang paling besar itu adalah dilakukan oleh orang-orang hidup mewah. Nek sing ngomong wong cilik tidak banyak terdampak. Nek sing ngomong orang hidup mewah, wong gede-gede penguasa, itulah itu. Jadi seperti itu. Homoseksual dianggap bukan kejahatan dan harus diberkati di gereja, harus dihormati dan sebagainya. Padahal di Quran itu jelas kok ya. Yahudi, Nasrani itu jelas. Kelompok yang tidak suka dengan agama Islam, kelompok yang tidak suka dengan umat Islam. Ini ayat. Di satu ayat menyatakan walan tardo ankal Yahudi wala Nasoro. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sekali-kali tidak akan senang pada kamu sampai kamu mengikuti Yahudi Nasrani. Bukan sekedar tidak senang. Di ayat yang lain dilanjutkan wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai sampai kamu murtad dari agamamu. Tidak henti-hentinya memerangi kita. Tidak diperangi dengan nuklir, tidak. Ya diperangi dengan kedatangan itu. Ya. Dengan kedatangan itu umat Islam wis kocar kacir. Orang-orang musyrik itu najis. Ya. Beda dengan kita kalau masuk masjidnya LDI. Karena dianggap najis dipel dah. Dipel. Sik mending iki. Nah, iki sik mana gak dipel iki. Tapi malah ya Allah ya Rabbi. Ibu Bapak yang saya hormati, wis ta. Jadi dengan saya membawa tema itu memang beda-bedaan toh. Ada apa dengan Rabiul Awal? Beda-bedaan toh itu. Tapi jawabannya sak pirang-pirang. Tinggal kita kemarin ngikutin ndak berita-berita itu. Yang jelas dengan kedatangan Paus Benediktus itu tidak menambah manfaat bagi umat Islam. Justru ya, merugikan.
Bukan rugi materi piro, ndak. Banyak kerugian. Umat Islam gak ada tukaran. Soal apa? Adzan. Satu mengatakan tidak apa-apa, itu kan cuma elektronik. Adzan yang tidak disiarkan secara langsung dulu, yang cuma dengan umat Islam dua pendapat. Satu mengatakan tidak apa-apa, tidak haram, karena itu adzan secara elektronik. Yang satu mengatakan walaupun tidak haram, kita kehilangan syiar. Walaupun tidak haram, tapi kita kehilangan syiar. Geger wong Islam. Perkara adzan muni karo gak muni. Tapi cek ya apa? Cek nemene kalah karo ada yang bantah. Termasuk bantahnya rasional. Di luar pidatonya itu. Debat di luar. Kenapa sih adzan harus dikeraskan? Panggilan. Sebenarnya umat Islam kan tahu waktunya, toh. Kenapa masih harus dipanggil-panggil? Begini perdebatan. Ternyata dijawab oleh lawan dialognya. Ya. Kamu pernah ke bandara naik pesawat? Kan sudah ada jam berapa harus? Tapi kan dipanggil juga, toh. Jadi yang dipanggil itu adzan itu kan bukan untuk semua masyarakat yang merasa dirinya orang Islam dipanggil. Jadi yang tidak Islam jangan terganggu. Sama dengan di bandara dipanggil supaya boarding. Yang tidak penumpang jam itu ya tidak usah ikut. Baru sadar, oh iya. Jadi orang itu mencari kelemahan itu. Nah, jadi banyak sekali masalah yang timbul. Ibu bapak, kalau tadi di lembaran fotokopi, sekarang saya bawakan bukunya. Ingat saya pernah juga saya bawakan ke penjenengan. Menangkal propaganda misionaris. Judulnya begini. Menangkal propaganda misionaris. Yang ditulis oleh Dr. M. Al-Husaini Ismail. Ini buku resmi. Ini buku resmi. Kalau isinya nggak bener, ya harus dituntut. Tapi ini buku resmi. Penulisnya bertanggung jawab. Di antara isinya, gak enak isinya. Perzinahan di dalam gereja Vatikan. Coba ya. Perzinahan di dalam gereja Vatikan. Dia punya dasar. Mengapa berani menulis ini? Kalau tidak punya dasar, tidak bukti, bisa kayak Bambang Tri, diesel di bawah tanah. Ini ikuti kabar ya. Banyak yang tidak tahu ya. Bambang Tri itu diesel di bawah tanah. Gara-gara menulis Jokowi undercover yang kedua. Tentang Jokowi ijazahnya palsu. Buku ini jelas. Dia punya dasar. Dan kasus ini pernah dimuat. Surat kabar Italia, La Repubblica, yang terbit di Vatikan pada hari Rabu 21 Maret 2001 mengabarkan tentang banyaknya kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan biarawati yang dilakukan oleh para pastor dan uskup di gereja Katolik. Lalu mereka memaksa para biarawati itu agar menggugurkan kandungannya untuk mencegah terbongkarnya skandal.
Siapa yang tidak mau langsung dipecat dan seterusnya. Panjang ini beritanya. Ya. Jadi sempat dimuat oleh ini tahun 2001 dan ternyata kejadian seperti ini sampai 2024 ada. Ini baru kemarin internasional Jawa Pos. Pastor Buron, pelarian Apollo Cold akhirnya terhenti. Aparat keamanan Filipina menangkap pastor yang dicari Amerika Serikat atas kasus perdagangan seks anak. Dia memimpin gereja Kerajaan Yesus Kristus dengan jutaan jemaat. Kulboloi mengklaim dirinya sebagai anak yang ditunjuk Tuhan. Pria 74 tahun itu juga memiliki hubungan dekat dengan Rodrigo Duterte, mantan presiden Filipina yang lalu. Para korban diduga dipaksa berhubungan seks dengannya. Jadi di perdagangan tapi dipaksa dan ini baru kemarin 10 September. Ya. Jadi kalau ini tadi saya sampaikan, fotokopi ini sesuai dengan tahunnya 2006 Jawa Pos. Nah, jadi ada sumbernya. Saya ngambil dari Jawa Pos 19 September 2006. Yang kedua saya mengambil dari Media Matan Februari 2014. Yang ketiga saya mengambil dari Jawa Pos 1 November 2008. Jadi semuanya ini bisa dilihat. Karena kalau tidak saya tulis tanggalnya nanti bingung tanggal piro yo. Saya teliti, saya tulis. Masih ada satu lembar yang belum, lembar keempat yang terakhir. Nah, ini Kardinal Pell divonis bersalah. Dia menzinai banyak orang, termasuk laki-laki dengan laki-laki, tapi gak ngaku, tetap ngeyel, gak ngaku. Padahal para korban ketika di pengadilan cerita, aku dikenekno, aku dikenekno, aku dikenekno. Kardinal. Jadi tidak sekedar pastor, tidak sekedar uskup, kardinal. Nah, yang sebelah kanan itu, nah ini yang kita punya 3 kardinal itu. Kaget, itulah reaksi pertama uskup Agung Jakarta, Ignatius, yang dampingi Paus kemarin ini. Kardinal Ignatius yang pakai hitam itu, sabuk yang agak panjang ini orangnya. Nah, di sini diterangkan sudah ada 3 kardinal. Ignatius Suharyo menjadi satu di antara 12 kardinal yang diumumkan langsung pemimpin tertinggi Katolik Paus Franciscus. Terus mengutip Wikipedia kardinal dalam pejabat ini, terus ada 3 ini, saya jalan kalimatnya. Jadi di sini yang saya kasih garis pinggir itu ya. Selain itu ada tugas tambahan lainnya, namun fungsi terpenting milih paus baru. Ignatius Suharyo menjadi kardinal ketiga dari Indonesia. Nah, itu yang ada garis pinggir 2 itu ya. Ignatius Suharyo menjadi kardinal ketiga dari Indonesia. Kardinal pertama adalah Justinus Darmo Yuwono, dilantik tahun 67. Di sela pengabdiannya sebagai Uskup Agung Semarang. Kardinal kedua adalah
Julius Darmaatmadja. Julius ditunjuk pada tahun 94. Jadi Indonesia punya 3 kardinal, itu rinciannya. Jadi seperti saya terangkan tadi, Mindanio. Nanti ketika paus mundur, berhalangan hadir, mengundurkan diri atau mati, pilihan paus. Sing dipilih kardinal dari Indonesia, berarti paus dari Mindanio. Inilah ibu-ibu, bapak, tentunya kan kita keberatan. Tapi kalau memang itu yang dikehendaki, yang balik lagi 326 Qulillahumma itu ya. Nah, itu sampai di sini sudah hampir setengah 11. Saya ditunggu. Baik, mudah-mudahan. Jadi ini tadi maksud saya, ibu, penguat kita supaya kita ini menjadi orang Islam secara kafah. Ojo gampang ya terpengaruh, ojo wedi ngomong bener dan seterusnya. Itu jangan mudah diiming-iming dan seterusnya. Tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran. Dan sekaligus tahu ya apa jerone Katolik itu begitu ya. Sampai di sini mudah-mudahan keterangan ini menjadikan kita ini lebih bersungguh-sungguh dalam berislam, dan semoga kita tidak dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan beragama Islam. Islam yang kafah. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul masjid, kafaratul tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.